sebelum kita mulai, protokol saya sendiri sudah ada. Lagu buka Hasim Matupang udah ada ya, Miss ya? Doa buka Bapak Tambunan. Belum? Ketok dulu, tetangga sebelah. Bacaan Ranu buat Agung Sirait udah ada ya? Sudah. Samuel sendiri. Belum. Winanda. Anda udah. Lagu pujian keluarga Bapak yang Sagala. Iya. Belum ya? Belum. Pendoa nanti, kesimpulan, Bapak semua orang, pendeta semua orang udah ada. Ibu Lani Pesi. Belum ada nih, belum. Bapak Ang Siahaan udah ada ya. Lagu penutup nanti keluarga Umanawan. Belum ada, udah ada. Mantap. Pertama. Doa penutup Bapak Desa Putra udah. Jadi yang belum ada Ibu Lani sama Samuel. Kita tunggu 2 menit lagi masih ada. Bapak keluarga Bapak Desa Sagala nih dong, lagu pujian. Samuel. Oke, karena Samuel belum ada, nanti kalau misal Samuel belum ada juga yang menggantikan apa ini ya? Kak Billy aja nih. Kak Billy menggantikan Samuel ya kalau misalnya Samuelnya belum datang. Oke, siap, Let. Oke. Terus lagu pujian kalau misalnya belum ada juga keluarga Bapak Pendeta aja ya. Bapak Pendeta Sinar Mata. Banyak pendeta sih. Lagu pujian kalau misalnya nanti belum ada. Udah dihubungin Bapak Pendeta tapi enggak mau masuk. Udah siap mereka. Oh udah. Kalau misalnya nanti belum ada juga Pak Pendeta. Yo. Iya. Siap. Oke, kita akan mulai acara perbaktian kita sekali lagi. Selamat malam. Selamat malam. Baiklah, untuk memulai acara ini, kita akan berdoa 777 yang akan dipimpin oleh Ibu Pendeta El Wijaya. Kita berdoa. Bapa kami di surga, kembali pada malam hari ini. Dan menurut untuk kami semua. Acara online malam hari ini. Bapa di surga, biarlah kerinduan kami dan kebutuhan kami yang terbesar pada saat ini adalah kecurahan akan Roh Kudus-Nya. Tuhan curahkan Roh Kudus bagi kami semua. Dan hanya melalui Roh Kuduslah kami boleh memiliki kesanggupan, kuasa untuk melakukan segala sesuatu yang Tuhan kehendaki kami lakukan bagi Tuhan. Bapa di surga, biarlah menolong acara ini yang berjalan hingga pada akhirnya nanti. Tuhan sertai demikian juga umat-umat Tuhan yang sementara akan
akan bersama. Jaringan yang kami gunakan juga Tuhan berkati agar boleh lancar, kami semua diberkati, dan acara ini boleh memuji muliakan nama-Mu. Ampun dosa kami hanya dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan memuji Tuhan yang akan dipimpin oleh keluarga Hasim Matupang, lagu nomor 264. Kita sama-sama berdiri. Aku tak cinta dunia dan kekayaannya, hanyalah surga mulia, tempat yang bahagia. Oh, adakah tertulis namaku di sana dalam kitab Al-Hayat di surga yang bakal? Adakah tertulis namaku di sana dalam kitab Al-Hayat di surga yang bakal? Tuhan, dosaku banyak bagai pasir di laut, darah-Mu itulah menebus dari maut. Ada dalam firman-Mu, janji-Mu ya Tuhan. Meski banyak dosamu, aku mau hapuskan. Adakah tertulis namaku di sana dalam kitab Al-Hayat di surga yang bakal? Kota yang amat mulia, tempat yang terindah, rumah bagi umatnya, tebusan darahnya. Oh, betapa ku rindu masuk kota Allah. Oh, adakah namaku tertulis di sana? Adakah tertulis namaku di sana dalam kitab Al-Hayat di surga yang bakal? Doa buka oleh Bapak Tambunan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang berkemuliaan di surga, pada kesempatan malam hari ini, kami akan melanjutkan hari yang ke-31 dengan mana kami bergumul dalam doa untuk boleh melihat karya Tuhan, untuk boleh melihat iman kami menyambut semua rancangan-Mu dalam kehidupan kami. Pada saat yang sama, kami pun boleh dikuatkan bergumul menghadapi apa yang terjadi dengan wabah di sekitar
Pada saat kami semua sudah siap untuk memulaikan perbaktian online ini, untuk rasamu, kehadiranmu, boleh menjamah hati kami satu persatu. Terimalah kami Bapa semuanya, berkatilah kami, dan bagi masing-masing di antara kami yang telah ditetapkan untuk mengambil bagian pada perbaktian malam hari ini, biarlah kasih Tuhan boleh menyertai kami satu persatu. Terpujilah nama Bapa dan mengucap syukur. Amin. Baiklah, saat ini kita akan mendengarkan bacaan buku nubuat yang akan dibacakan yang pertama oleh Agung Sirait, yang kedua oleh Samuel Sembiring, dan yang ketiga nanti adalah Winanda Baik. Bacaan buku roh nubuat kita yang pertama. Semua harta kita untuk Allah, kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Matius 10 ayat 8. Semua yang orang terima dari karunia Allah tetap milik Allah. Apa saja yang Dia limpahkan dalam bentuk benda-benda yang berharga dan indah dari dunia ini adalah diserahkan ke tangan kita untuk menguji kita, untuk menyuarakan kedalaman cinta kita baginya dan penghargaan kita akan kemurahan hatinya. Entah itu harta kekayaan ataupun kecerdasan, semuanya harus diletakkan dengan persembahan yang rela di kaki Yesus. Dalam mengutus murid-muridnya untuk pergi ke seluruh dunia dan mewartakan Injil kepada segala makhluk, Kristus menugaskan orang-orang untuk menyampaikan pengetahuan akan rahmat-Nya. Namun sementara sebagian orang pergi mengajar, Dia memanggil sebagian yang lain untuk persembahan-persembahan yang digunakan demi menyokong pekerjaannya di bumi. Tidak semua orang bisa memberikan persembahan yang besar. Tidak semua orang bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan besar, perbuatan-perbuatan megah. Tetapi semuanya bisa memperhatikan penyangkalan diri. Semua bisa memperlihatkan ketidakegoisan dari Sang Juru Selamat. Sebagai orang bisa membawa pemberian yang banyak ke rumah pembendaharaan Tuhan. Sebagian lainnya bisa membawa hanya sedikit, tetapi memberi dalam ketulusan hati diterima oleh Tuhan. Banyak orang akan terkejut melihat betapa banyak yang dapat disimpan demi pekerjaan Allah melalui tindakan-tindakan penyangkalan diri. Jumlah-jumlah yang sedikit yang disimpan melalui perbuatan-perbuatan berkorban akan berbuat cara daripada Semua bebas ciri dari makan dinyatakan diri. Setiap pengikut juru selamat yang terberkati itu. Itu memberi. Setiap ini ada Jill Kristabur keegoisan. Dan hasrat kepemilikan. Mereka seharusnya mengerti bahwa mereka dia dengan cara demikian untuk melakukan hati agar manusia bisa menjadi seperti penciptanya, yaitu murah hati dan tidak egois dalam tabiatnya, ambil bagian dalam mulia itu. Baiklah, terima kasih kita sudah mendengarkan beberapa bacaan buku roh. Dan
Betapa teguh persatuannya, bersandar pada lengan Tuhan. Damai ku dapat dan bahagia, bersandar pada lengan Tuhan. Sandar, sandar dari bahaya. Sandar, sandar, sandar dengan Allah. Langkahku bersadarlah, membawa terang segenap jalanku, bersandar pada sandar, sandar, aman dari bahaya. Sandar, sandar pada lengan Allah. Apakah lagi yang ku takut pada lengan Tuhan, dan bahagia Tuhan akan beri. Bersandar pada lengan Tuhan. Sandar, sandar, aman dari bahaya. Sandar, sandar, sandar pada lengan Allah. Amin. Terima kasih atas lagu pujian yang telah diberikan. Saat ini kita akan mendengarkan kesimpulan yang akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Besi Tumorang. Kemudian akan dilanjutkan oleh doa, dilanjutkan kembali oleh pendoa yang kedua yaitu Ibu Lani Pesik, dan yang ketiga yaitu Bapak MC Haan. Beberapa pokok-pokok doa yang kita akan doakan boleh ditampilkan. Ada 8 pokok doa. Nanti Bapak Pendeta Besi Tumorang akan mendoakan pokok doa nomor 1 sampai nomor 3. Bapak Pendeta Besi Tumorang akan berdoa pokok doa nomor 1 sampai nomor 3. Kemudian Ibu Lani Pesik nanti mohon didoakan pokok doa nomor 7 sampai 6. Dan yang terakhir Bapak MCHA nanti akan mendoakan pokok doa nomor 7 dan juga nomor 8. Apakah ada doa atau pokok-pokok doa yang perlu kita tambahkan pada saat ini? Boleh disampaikan. Apakah ada pokok doa yang ingin ditambahkan? Baiklah, kalau sudah tidak ada yang ingin ditambahkan, saat ini kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan berupa kesimpulan dari bacaan buku roh nubuat kita pada malam hari ini yang akan disampaikan oleh Pendeta Besi. Baik. Selamat malam untuk Bapak dan Ibu sekalian. Bahwa di malam hari ini kita sudah bulan berdoa dalam mengikuti 100 hari berdoa. Tentunya harapan-harapan yang kita sudah
sudah harapkan dan kita doakan selama ini di hadapan Tuhan, kita tinggal menunggu jawaban. Bagaimana tidak ya? Bila mana kita mengikuti bacaan Roh Nubuat tadi, pengantar kita berdoa pada malam hari ini, bahwa yang Tuhan inginkan kepada kita, bahwa tandanya Tuhan mengasihi kita, Tuhan memperhatikan kita, Tuhan ingin mencurahkan hatinya kepada kita. Karena bagaimanapun kita tidak lagi bisa bertemu dengan Tuhan secara face to face, tetapi oleh karena dosa hubungkan lewat komunikasi atau hubungan doa dengan Tuhan. Itu makanya kalau kita putus doa, berarti hubungan kita dengan Tuhan. Kalau kita putus doa, berarti kita tidak lagi mempunyai apa yang disebut dengan napas hidup, ya, napas hidup sudah terganggu, itu maksud saya. Bahwa di sini bila mana kita mempelajari pelajaran kita pada malam ini, di hari yang ke-31 ini, 1 bulan penuh kita berdoa. 1 bulan kita memohon rahmat Tuhan. Sehubungan dengan adanya COVID-19 ini. Malam ini juga saya dari malam ke malam ada penambahan sedikit informasi tentang bagaimana ini doa ini. Malam ini disebutkan bahwa ini doa adalah satu jalan keberhasilan yang diurapi sorga. Nah, ini belum saya temukan sebelumnya ini. Tapi setiap hari kita mendapat sebuah makanan baru, mendapat mujizat tiap hari. Bila mana kita mengikuti pelajaran kita ini, disebutkan adalah keberhasilan yang diurapi sorga. Berarti kalau kita berhasil berdoa hari ini, berarti satu mujizat terjadi lagi, bahwa komunikasi atau hubungan kita semakin dipulihkan lagi. Kemudian iman dan keyakinan di dalam Tuhan yang kita sudah hidupkan selama ini juga akan membawa satu kuasa ilahi yang membawa kita kepada perhitungan manusia itu adalah perhitungan yang sia-sia disebutkan. Tetapi ini kita sudah mencapai tingkat yang lebih sempurna lagi. Bila mana kita menghitung-hitung apa yang Tuhan berikan bagi kita. Rupanya Tuhan izinkan ini bagi kita. Supaya kita lebih tenang dulu di dalam rumah kita untuk merenungkan apa yang Tuhan sudah buat dalam hidup kita selama ini. Apa yang sudah Tuhan lakukan. Sering sekali kalau kita berbicara, nggak ada mujizat di dalam hidup ini. Bahwa hal-hal yang mustahil Tuhan lakukan, mustahil di dalam pikiran kita, nyata di dalam hidup ini. Ya, walaupun dalam Markus 10 ayat 27 menjelaskan kepada kita bahwa tiada yang mustahil bagi Tuhan. Sering ini kita sebutkan ini, silakanlah ini, tiada yang mustahil bagi Tuhan. Semuanya bisa dilakukan oleh Tuhan. Tetapi dalam prakteknya hidup kita, agak sungkan saya membahasnya ini. Tiada yang mustahil. Tetapi kalau ini memang ada di dalam diri kita, berarti kekhawatiran harusnya terkikis dari diri kita. Tetapi hal ini tidaklah tidaklah sepenuhnya dihidupkan oleh saya sendiri, oleh keluarga saya sendiri. Walaupun sering kita katakan mustahil bagi Tuhan.
Betul itu. Tetapi sebuah doa, sebuah komunikasi, sebuah hubungan yang baik dengan Tuhan melalui doa, seharusnya betullah itu, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kenapa tidak? Ketika manusia memutuskan hubungannya dengan Tuhan ketika manusia berdosa, maka tidak ada lagi sepertinya pengharapan. Tetapi doa telah menjembatani kita dengan Tuhan. Itu doa. Maka doa itu sangat berharga. Doa itu adalah kebutuhan kita. Yang disebut juga napas hidup. Seperti pelajaran tadi malam. Kemudian, bila mana kita melihat di dalam Yohanes pasal 5 ayat 14, saya mau menyimpulkan dari ayat ini bahwa jikalau sudah sembuh atau sesuatu yang kita dapat dari Tuhan, jika kita sudah dipulihkan dengan Tuhan, kata Tuhan apa? Jangan berbuat dosa lagi, agar jangan datang yang terjadi lagi yang lebih buruk. Ketika seorang yang sakit bertahun-tahun di kolam Bethesda itu, ketika sudah bertemu dengan Tuhan Yesus di bait suci, hanya yang Tuhan pesankan adalah jangan berbuat dosa lagi. Ya, kira-kira seperti itu. Jangan berbuat dosa lagi. Supaya jangan datang yang lebih buruk. Ini Yesus yang datang kepada dia. Hari ini, di hari ke-31 ini, tentunya kita akan melihat sebuah gambaran ke depan. Setelah organisasi ini membuat sebuah program 100 hari berdoa. Kalau rasul-rasul berdoa adalah di hari ke-50 sudah turun Roh Kudus, hari Pentakosta. Tapi ini 100 hari, artinya kebutuhan kita, kebutuhan organisasi ini, kebutuhan kerohanian kita sudah dituntut lebih daripada di masa-masa pergerakan rasul-rasul di masa lalu. Maka pada hari ini, ketika kita mulai melihat masa COVID-19 ini, sekalipun manusia mempertimbangkan atau sebuah instansi mempertimbangkan akan kerugian-kerugian yang akan didapat atau kerugian-kerugian yang akan menimpa manusia dan bangsa ini. Tapi juga kita harus melihat keuntungan-keuntungan yang ada setelah COVID ini. Pelajaran kita malam ini menyebutkan kepada kita bahwa setelah COVID ini terjadi, bahwa sudah banyak yang terjadi dalam diri manusia, yaitu rekonsiliasi antara manusia dengan manusia, sahabat dengan sahabat, bahkan keluarga demi keluarga. Rekonsiliasi yang terjadi ini, yang tadinya tidak bisa didapatkan waktu sebaik ini, sekarang waktunya untuk rekonsiliasi itu. Maka Tuhan rindu untuk kita semua disembuhkan, dipulihkan dalam hubungan yang terganggu, hubungan yang retak, hubungan yang kurang baik. Sekarang waktunya untuk membuat kita sembuh di hadapan Tuhan. Oleh karena waktu sudah Tuhan berikan untuk belajar firman-Nya, merenungkan firman-Nya, meditasi terhadap waktu yang Tuhan berikan. Dan inilah pada malam hari ini satu momen yang sangat penting bagi kita, bahwa kita akan berdoa kepada orang lain, artinya mengantarai orang lain, bagi yang sakit kepada Tuhan, mengantarai kesulitan-kesulitan orang lain kepada Tuhan, mengantarai keluarga kita kepada Tuhan, mengantarai umat-umat Tuhan kepada Tuhan. Jadi waktu ini adalah waktu pengantaran. Kita bisa mengantarai orang-orang yang membutuhkan kesehatan,
orang-orang yang membutuhkan kelepasan dari segala penderitaan. Bahkan kita lihat gereja kita juga sudah melakukan apa yang dibutuhkan secara fisik sekarang, dipikirkan oleh gereja, pribadi, bahkan semua upaya dilakukan oleh organisasi ini. Ini saya pikir dilakukan adalah untuk membangun atau buah daripada hubungan kita dengan Tuhan. Karena Allah kita adalah Allah pemberi. Allah kita adalah Allah yang datang ke dunia ini untuk mengantarai kita lagi. Maka kita juga akan mengantarai orang lain. Saudara kita mengantarai orang sakit juga kepada Tuhan semasa kita berdoa seperti ini. Tuhan akan menolong kita, maka di dalam doa kita pada malam hari ini, maka kita akan mengantarai mereka yang sakit, mengantarai semua umat Tuhan. Marilah umat-umat Tuhan semua, marilah kita bertelut, marilah kita semua melipat tangan di hadapan Tuhan. Marilah kita tunjukkan sikap yang baik di hadapan Tuhan. Sementara kita membangun komunikasi, membangun hubungan yang lebih baik lagi dengan Tuhan. Dan mengantarai orang lain kepada Tuhan pada kesempatan yang baik ini. Marilah kita berdoa. Satu dua menit ke depan, kita akan berdoa secara pribadi yang tidak terungkapkan secara doa umum di hadapan umum. Tetapi kita akan menyerahkan hidup kita ke dalam tangan Tuhan, menyerahkan pergumulan kita secara pribadi, dan mengakui kesalahan kita di hadapan Tuhan. 1-2 menit ke depan, marilah kita berdoa. Bapa dalam surga, pada kesempatan ini, di saat kami Tuhan sedang tunduk di hadapan-Mu, berdoa bersama-sama dengan umat-umat Tuhan yang sudah bergabung di dalam Zoom pada malam hari ini. Keinginan dan harapan kami Tuhan adalah kecurahan Roh Kudus untuk menuntun kami, mendidik kami, dan memastikan kami untuk hubungan yang lebih baik di hadapan Tuhan. Rekonsiliasi yang akan membangun hidup kami dengan cara Tuhan dan kemurahan Tuhan. Bapa, firman-Mu menolong kami untuk menguatkan kami Tuhan, bahwa surga membuka pintu terhadap doa kami. Kami sadar Tuhan, manusia berdosanya kami. Manusia yang tidak layaknya kami Tuhan. Tetapi Engkau masih menunggu kami. Bahkan Engkau Tuhan membujuk kami melalui kuasa Roh Kudus
kami betul-betul merasakan bahwa Tuhan sendiri Allah kami yang Maha Pengasih dan Pemurah. Terpujilah Engkau. Malam ini Bapa, kami ingin berdoa bersama-sama dengan umat-umat-Mu, bahkan seluruh dunia ini berharap kepadamu Tuhan, supaya Engkau akan segera, bahkan lebih segera lagi, menolong umat-umat-Mu, bahkan menghalau virus corona yang sedang mewabah sekarang di atas dunia ini. Sebab pikiran, keahlian manusia sekarang gagal untuk ini. Maka kami semua sedang berdoa sekarang, tinggal Tuhan sendiri yang akan menyelesaikan perkara ini. Maka kami berharap bahwa Tuhan akan bertindak dalam permohonan hamba-hamba Tuhan, umat-umat Tuhan, dan seruan seluruh umat manusia yang ada di bumi ini sekarang ini. Bapa, kami berdoa untuk pemulihan umat-umat Tuhan yang kurang sehat. Pulihkanlah mereka, bantulah mereka Bapa. Kiranya karunia-Mu, bahkan berkat-Mu untuk berkat kesembuhan, berkat kehidupan yang datang dari tangan-Mu sendiri Bapa, akan Engkau curahkan kepada mereka yang membutuhkan pada saat ini, yaitu Bapak Daniel Saputra, Bapak Dennis Tilon, mertua dari abangnya Pendeta Pardede, Maruli Sinaga, Ibu Mimi, Ibu Maina Fernandes, Ibu Esther Pasaribu, Bapak Sagala yang sakit, Ibu Deborah Panggabean, Dr. Richard, beserta istri dan anak. Bapak, tolong mereka. Sembuhkan mereka Tuhan. Sebab sudah beberapa hari kami datang kepada Tuhan memohonkan ini. Berikanlah kesembuhan bagi mereka, tanda mujizat Tuhan yang boleh membuat hidup mereka Tuhan berbahagia di masa penekanan wabah sekarang ini. Tetapi mereka akan bersuka-suka menyampaikan pujian kebesaran bagi Tuhan. Sebab Engkau menjawab doa kami. Sebab mereka menerima kesembuhan dari tangan-Mu di masa-masa COVID-19 ini. Kami berdoa untuk semua orang ini penyakit sekarang ini. Berbagai penyakit, apalagi COVID-19 ini. Mereka berjuang bertaruh nyawa. Mereka datang dan dengan peralatan pelindung diri yang sangat terbatas pun, mereka terus berjuang untuk menyelamatkan orang yang sakit. Bapak, tolong berkati mereka. Berikan berkat khusus bagi mereka. Perlindungan yang lebih khusus lagi untuk setiap para medis, dokter, perawat, pekerja rumah sakit, siapapun mereka. Biarlah berkat Tuhan akan lebih dikhususkan bagi mereka di masa-masa pandemi sekarang ini. Bapak, Tuhan berkati juga rumah sakit yang ada, rumah sakit Advent, untuk menangani masalah ini, yaitu rumah sakit Advent di Medan, di Lampung, di Bandung, di Manado. Tuhan tolong mereka. Bahkan mungkin klinik sekalipun, Tuhan berkati supaya menjadi sumber pertolongan bagi mereka untuk Tuhan sembuhkan. Berdoa kami Tuhan untuk anak-anak Tuhan yang sekarang ini menderita di dalam sakit atau penderitaan COVID-19 terlebih khusus. Biarlah Tuhan akan menyembuhkan mereka dan menyelamatkan mereka. Sebab Allah kami adalah Allah yang kami percayai,
Allah kami yang akan membuat mujizat di dalam kehidupan ini. Dan doa ini akan disambung oleh hamba-hamba. Tuhan, pada malam ini kembali kami datang menghadap hadirat-Mu, sujud menyembah di kaki-Mu untuk memohonkan keampunan atas segala dosa-dosa yang telah kami lakukan, yang telah menyakiti hati-Mu, baik sengaja maupun tidak sengaja. Untuk itu, Tuhan, kami datang bersimpuh, kiranya Engkau mau menerima kami sebagaimana kami ada. Keluarkanlah sifat-sifat jahat dari hati kami, Tuhan. Biarlah Roh Kudus yang menguasai hati dan pikiran kami, supaya dimanapun kami berada, kami dapat menjadi terang-Mu. Ya Tuhan, pada malam ini kami berdoa khusus untuk orang-orang di sekitar kami, dalam jemaat kami sendiri maupun yang di sekitarnya, yang pada saat ini terkena dampak akibat virus COVID-19 ini. Tuhan, banyak sekali dari kami yang terkena krisis akibat sudah tidak bekerja, diberhentikan kerja. Untuk itu kami memohon padamu, ulurkanlah tangan-Mu yang penuh kasih, sekiranya Tuhan mau membantu umat-umat-Mu ini yang sedang kekurangan, sekiranya Engkau bisa mencukupkan mereka dalam kebutuhan mereka sehari-hari. Kami yakin dan percaya Tuhan tidak akan meninggalkan kami. Tuhan juga tolonglah sekiranya Engkau menggerakkan hati orang-orang yang ada berlebihan, sekiranya Engkau menggerakkan hati mereka sebagaimana Engkau gerakan hati dulu bangsa Mesir hingga bermurah hati terhadap bangsa Israel. Sekiranya Tuhan menggerakkan mereka juga supaya dapat membantu umat-umat-Mu yang lain dalam masa kesusahan ini. Biarlah kami bisa membagi rezeki kami yang ada yang berlebihan kepada mereka yang ada berkekurangan. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk anak-anak yang jauh daripada orang tua yang masih di Jakarta, dimanapun mereka berada, yang masih bekerja, sehingga kiranya Tuhan melindungi mereka, supaya mereka juga terhindar dari segala macam mara bahaya dan juga terlindung. Kami yakin dan percaya Tuhan melindungi mereka semua sehingga tidak akan terkena virus yang sangat bahaya ini. Kami yakin dan percaya itu. Dan juga untuk berdoa juga untuk segala umat Tuhan supaya bisa kami dapat mencukupi semua kebutuhan kami dalam masa ini. Terima kasih Tuhan, Kau telah mendengar doa kami. Tuhan Allah Bapa kami yang senayam kerajaan surga, untuk menyambung doa-doa saudara kami dan pribadi kami, biarlah kiranya Tuhan yang berkenan hanya untuk memperoleh pertolongan-Mu dan berkat-Mu, tetapi karena juga kerinduan kami yang terbesar untuk bersama-sama dengan Tuhan di surga. Tuhan, biarlah kami jemaat-Mu sedunia, Tuhan, untuk menggunakan kegiatan bagikan sumber berkat rohani dengan KKR melalui online ataupun renang rohani hanya dengan tanggam teman-teman kami yang istimewa, yang bukan Bapa kami di surga. Kami juga berdoa untuk orang tua, berikanlah kepada orang tua kami kebijaksanaan, dan biarlah anak-anak boleh dididik di rumah melalui orang tua. Biarlah kiranya anak-anak boleh menurut orang tua, sehingga melalui didikan orang tua, anak-anak boleh mengenal lebih akan Tuhan. Bapa kami di surga, kami juga berdoa belakangan ini banyak gereja yang ganggu. Biarlah kiranya Tuhan mengusir mereka dan memberikan pertolongan kepada kami agar gereja jangan diganggu. Inilah doa dan harapan kami Tuhan, dan ampuni dosa kesalahan kami Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baiklah, kita akan menutup acara perbaktian kita pada malam hari ini. Sebagai lagu tutup akan dipimpin oleh keluarga Bapak E.O. Manawan, lagu Syah nomor 5.
Kita sama-sama berdiri. Kasih surga yang berlimpah turunlah pada kami, dalam kami berkatalah dan sucikanlah hati. Yesus, Engkau berkasih, kasih-Mu tak berduka. Marilah dan berkerajaan dalam hati yang besar. Hembuskanlah Roh Kudus dalam hati yang duka. Ya Juru Selamat yang tulus, beri kedamaian jiwa. Engkau Tuhan berkuasa, awal dan akhir iman. Buangkan dosa dari jiwa, berikanlah kemenangan. Engkaulah yang berkuasa melepaskan umat-Mu. Curahkan rahmat berlimpah, kuduskanlah umat-Mu. Padamu kami berbakti, oleh kemurahan-Mu. Kami tak akan berhenti memuliakan nama-Mu. Jadikanlah kami baru sempurna dalam Yesus. Selamatlah oleh kasih-Mu dari mati dan dosa. Kami telah tiba di surga dalam negeri yang mulia. Kami menerima mahkota dan pandang wajah Yesus. Doa penutup Bapak Desa Putra. Baik, kita sama-sama berdoa. Ya Allah Bapa kami yang berada di kerajaan surga, beri puji syukur dan terima kasih kami sampaikan kehadirat-Mu, karena Engkau telah menuntun acara pembaktian kami, yaitu acara perbaktian 100 hari berdoa. Pada saat ini kami datang kepadamu agar Engkau dapat mengabulkan semua hal yang telah kami sampaikan oleh saudara-saudara kami tadi yang telah berdoa memohon kepadamu, baik tentang COVID-19 maupun yang terdampak secara ekonomi maupun fisik dalam kesehatan. Biarlah Engkau memberkati mereka semua dan mengabulkannya. Pimpin kami sebentar yang hendak berpisah, pimpin kami sepanjang malam ini, tuntun kami dalam peristirahatan kami dan bangunkan kami besok pagi tanpa keraksa apapun. Biarlah Engkau mengatur dan memberi yang terbaik bagi kami semuanya. Biarlah Engkau menyempurnakan doa kami yang penuh dengan kekurangan. Berkati semua yang mengambil bagian dari awal sampai akhir acara ini. Semua sampaikan atas nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami. Amin. Amin. Baik, selesai sudah acara 100 hari berdoa kita pada malam hari ini untuk hari yang ke-31. Kita akan lanjutkan besok hari untuk malam yang ke-32. Ini kita akan dengarkan pengumuman yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta di Timang.
Baik, selamat malam untuk kita semuanya. Terima kasih kepada Bapak Ibu, saudara-saudari dan juga keluarga yang sudah melayani di acara 100 hari berdoa pada malam hari ini. Terima kasih juga untuk semua keluarga umat-umat Tuhan yang sudah bergabung dalam ibadah 100 hari berdoa melalui via online. Biarlah ibadah kita malam hari ini berkenan di hadapan Tuhan, menjadi bau-bau yang harum di hadapannya, dan menjadi berkat bagi kita semua umat-umatnya. Besok malam kita akan lanjutkan kembali ibadah 100 hari berdoa kita. Akan dimulai pada pukul 19 atau jam 7 malam. Hari yang ke-32 yang akan melayani adalah sebagai berikut. Protokol Saudari Sarah Sinulinga, lagu buka lagu Sion nomor 293 keluarga Bapak Hasi Tompul. Doa pembuka oleh Ibu S. Siahaan. Bacaan buku Roh Nubuat. Yang pertama Saudara Billy Manawan. Yang kedua Saudara Rian Siahaan. Yang ketiga Saudari Leni Miranda Sihombing. Ya, Brian Siahaan, mohon maaf. Brian Siahaan. Untuk lagu pujian keluarga Pendeta S. Pardede. Pendoa dan kesimpulan Pendeta Orun Turambi. Pendoa yang kedua Ibu P. Siahaan. Pendoa yang ketiga Saudara Michael Menawan. Lagu penutup, lagu Sion nomor 154, keluarga Pendeta D. Simarmata. Dan doa penutup, Ibu R. Simarmata. Demikian pengumuman untuk kita pada malam hari ini. Kalau ada pengumuman tambahan dari Pendeta Simbolon ataupun yang lain, kami persilahkan. Tidak ada pengumuman. Tidak ada. Baik, ada mungkin yang lain dari jemaat? Saya mau sampaikan satu kabar baik yang berasal dari kakak saya atau dari Ibu Mimi yang dia mengucapkan terima kasih karena sudah ada perbaikan dalam kesehatannya gitu. Jadi selama 1 bulan lebih, hampir 2 bulan dia dia mengalami gangguan pencernaan di ususnya gitu. Beberapa hari yang lalu dia sudah mulai membuang air besar gitu. Tapi walaupun tidak banyak, tetapi sudah mulai membaik begitu. Dia menyampaikan pesan bahwa untuk melalui saya untuk menyampaikan terima kasih kepada umat-umat Tuhan yang sudah berdoa untuknya. Dan mengharapkan tetap mendoakan untuk kesehatannya gitu. Baik, puji Tuhan untuk Ibu Mimi yang sudah ada perubahan kepada yang lebih baik. Semoga ke depan Ibu Mimi akan lebih sehat dan tetap kita bawa di dalam doa 100 hari. Ya. Terima kasih. Terima kasih. Ya. Ada mungkin yang lain? Dari host ada pengumuman? Dari kami mau nanya bagaimana Maruli ya keadaannya ya terakhir ini. Pendeta Alpen mungkin tahu pendetanya Gembala. Oke, kalau Maruli Silaga setelah pulang dia sudah sehat. Jadi hanya untuk untuk kedepannya mungkin kita doakan supaya nggak kambuh-kambuh lagi, itu aja. Dia kondisinya sehat. Baik, puji Tuhan.
Kemudian untuk Bapak Sagala juga sudah sehat. Bapak Sagala. Tadi saya lihat masih ada di dalam pokok doa kita yang masih sakit, tapi Bapak Sagala sudah sehat. Ya, ada informasi yang lain? Kalau Dokter Richard gimana Tante lihat perkembangannya? Masih di rumah sakit. Oh, masih di Isolasi. Ya, isolasi. Masih diisolasi. Baik, boleh tetap kita bawa dalam doa kita. Abang Pendeta Pardede gimana? Pak Pendeta? Pak Pendeta Pardede? Kalau abang saya sudah sehat, tinggal mertuanya aja masih di rumah sakit. Abangnya Pendeta masih. Bapak mertua yang masih. Bapak mertua ya? Ya, kalau ibu mertua sama abang saya udah di rumah. Ya, Bapak mertua dari Abang Pendeta Pardede. Bapak Nadia. Ya. Baik, masih ada mungkin yang lain? Atau mungkin ada dari saudara-saudara kita yang sakit, biar bisa dicatat, dimasukkan dalam pokok doa, daftar doa. Abu-abu. Udah bahaya. Baik, kepada Bapak Ibu, kalau ada pokok doa tambahan, boleh nanti dikirimkan lewat WA Group, supaya komunikasi nanti boleh dimasukkan ke pokok-pokok doa yang kita akan doakan. Baik, kalau tidak ada lagi, sampai di sini pertemuan ibadah kita pada malam hari ini. Kita akan bertemu untuk besok malam. Kami menyampaikan terima kasih untuk semua umat Tuhan. Selamat malam dan Tuhan memberkati kita semuanya. Selamat malam, memberkati. Selamat malam. Oh ya, selamat datang kembali untuk keluarga Bapak sendiri, Henry sendiri, Bapak Samuel. Selamat datang Bapak, selamat bergabung, ditunggu kembali untuk besok malam. Ikan sehat-sehat.